Begini dok operasinya. Dok, ini tuh tulangnya dipotong, diganti besi gitu. Iya, dipotong, terus dipasang besi, tapi bukan besi biasa ya, tapi besi khusus untuk medis. Biasanya bahannya titanium, cobalt chrome, kayak gitu dok. Ini kan yang pengapuran sendi yang parah itu kan? Iya, benar. Oke, berarti kan misal, kamu masih muda nih dok? Iya. Jarang kena dong? Oh jangan salah dok, justru begini semua usia berpotensi. Kenapa saya bilang semua usia berpotensi ini dok? Yang pertama terlalu overuse. Jadi lari, banyak sekarang pelari culture ya. 10K, 20K, terlalu diporsir. Kemudian terlalu overload. Pengen naik beban, belum siap, tiba-tiba angkat beban lebih dari 20 kilo, 30 kilo, sampai 100 kilo. Terlalu overload dong. Nge-gym itu. Yang ketiga overtime. Main padel boleh, tapi nggak dibabat 3-4 jam sekali main. Itu dok. Misal dok, kayak gini tuh, apakah harus dioperasi kayak gini juga? Oh, enggak semua. enggak Kenapa semua saya ya? bilang enggak semua ya? Yang begini sebenarnya adalah kondisi pengapuran grade 4 yang sudah parah dan sudah tidak sembuh dengan pengobatan apapun. Baik itu terapi, obat, suntik, segala macam udah nggak sembuh. Dan kebanyakan sebenarnya pada usia lanjut 60 tahun ke atas. Oke, berarti ada dong yang nggak harus operasi dong dok? Ada. Oke, dok. Biasanya pada grade yang masih ringan, masih grade 1, grade 2, itu kita lakukan stem cell di sini dok. Stem cell? Stem cell dokter. Di operasi, disuntik atau Itu gimana? injeksi Injeksi? stem cell. Jadi stem cell itu kan sel dari umbilical cord ya, dari tali pusar, nanti dibuat. Sel itu sudah mempunyai poten untuk regenerasi yang akan merangsang pertumbuhan si sel-sel di dalam lutut kita, baik itu tulang rawan maupun si bantalan. Jadi tidak semua robek itu harus jahit. Kita lihat dulu kerusaknya itu grade 1 atau grade 2. Kalau grade 3 robek total ya memang harus dijahit. Ya bisa kita lakukan tindakan dengan minimal invasif dokter. Jadi nggak langsung open segitu besar. Jadi cukup dengan 0,5 cm itu kita lakukan arthroskopi ya. Menggunakan Richard Wolf di sini. Itu Richard Wolf. Itu untuk langsung mengakses lutut, kita diagnostik, kita benerin, kita jahit, kita rekonstruksi. Dengan lubang cuma 0,5 cm? Benar, 0 sampai 7 mili. Oh, berarti sekaligus dilihat dan dibenerin dok? Betul. Oh, oke. Itu operasinya rawat inap juga dok? Kalau kita di sini bisa one day care dok. One day care. Jadi pasien datang pagi, kita lakukan tindakan observasi, pasien sudah bisa mobilisasi, ya, selamat jalan. Oh, secepat itu? Secepat itu. Dok, kemarin itu nenek saya operasi lutut, itu sampai 3 bulan, 4 bulan. Baru bisa jalan atau baru bisa apa nih? Baru bisa mulai pulih tuh. Oke. Saya baru tahu ada kayak ginian. Ini tuh ada di mana dok misalnya? Kalau untuk arthroskopi kita kerjakan di klinik patella ini dok. Klinik patella ini? Patella ini. Oke, sama dokter sendiri? Sama saya. Oke. Nanti saya jelasin ke dokter diapain sih lutut sebenarnya ya. Karena kan pandangan masyarakat sekarang itu kalau udah judulnya operasi pasti mengerikan. Tapi sebenarnya nggak seperti itu dok. Oh, Ya. bukan ya? Ayo Lihat. saya kasih lihat ya dok. Kita lihat ya. Ini loh dok contohnya. Ini kan saya punya phantom lutut. Ini yang biru ini bantalan dok. Ini tuh bantalan yang biru. Iya, Ya. ini dok. Ya ini benar. Yang ini ligamen ACL tadi dok. Oh. Jadi dengan kamera sekecil ini ya, ini kan sekitar 5-7 mili ukurannya kalau kita sayat masuk ke dalam, itu kita bisa expose, bisa lihat semua, bisa ngelihat bantalan, bisa ngelihat ligamen seperti ini dok. Ya. Nah, kemudian kalau memang ada yang robek, contoh ada bantalan yang robek begini dok, ini kan bantalan utuh ya, bantalan yang robek ini langsung at the time kita bisa langsung jahit. Tapi intinya pasien itu kita bisa lakukan tindakan tanpa sayatan yang tadi seperti video awal yang lebar, yang dipotong-potong, jangan. Jadi untuk tidak mencapai seperti itu, kita harus lebih aware ini dengan kondisi lutut. Kalau memang ada cedera, ya baiknya diperiksakan dok. Oke, Gitu. ya. Berarti dengan semua prosedur ini itu menyederhanakan, menyingkat dan mempermudah pasien untuk supaya
prosesnya cepat dan nggak bikin takut gitu dok ya. Iya, kecil loh dok. Bahkan kalau lukanya sembuh, beberapa pasien tuh udah nggak kelihatan ada bekas sayatan dok. Itu 0,5 berarti. 0,5 cm, 5 mili ya dok. Oke. 5 sampai 7 mili. Banget itu. Kecil. Kalau lukanya kecil, ya penyembuhannya cepat. Kita punya dokter rehabilitasi, kita punya dokter punya fisioterapi yang khusus olahraga. Jadi di sini tuh sudah lengkap dok. Jadi Memang udah khusus ya. khusus. Jadi sudah satu rumah, nanti kita lakukan tindakan. Contoh pasien datang ini, kita periksa. Nanti kita ternyata ada lakukan tindakan. Ada dokter penyakit dalam, ada dokter anestesi. Setelah lakukan tindakan itu ada dokter fisioterapi, dokter rehab medik. Dan setelah itu nanti akan dilatih sama fisioterapis kita. Kita punya rehab khusus untuk pasca operatif di sini dok. Jadi ada pasien datang udah nggak kemana-mana lagi, udah satu atap kita yang ini handle. Ya, dari hulu sampai hilirnya ditangani di sini. Betul dok. Oke. Beberapa pasien yang contohnya ada injury kemarin, ada yang fraktur juga kita lakukan operasi di sini karena kan memang kan kita punya kamar operasi. Ini kan KURI ya dok, kamar klinik utama rawat inap. Jadi itu bisa dilakukan tindakan, ada rawat inap, ada kamar operasinya, gitu dok. Berarti operasi besar pun bisa ya? Ya termasuk total knee replacement itu kan operasi besar ya dok. Iya. Buat teman-teman mungkin sering dengar tangani masalah kesehatan, masalah operasi, masalah tulang, itu kan sering ke luar negeri ya, sering ke Malaysia, ke Singapura segala macam. Ternyata nggak perlu jauh-jauh, di sini udah ada dari hulu sampai hilir, dari A sampai Z, bisa ditangani sampai rehabilitasinya sekaligus. Jadi buat teman-teman semuanya, silakan save ini. Siapa tahu teman-teman suatu saat butuh, dan coba ceritain dong teman-teman punya sakit lutut apa dan penanganannya udah gimana aja. Ingin bebas dari nyeri lutut tanpa operasi besar? Hubungi Klinik Patella sekarang juga ya. Jangan lupa save dan share video ini ke keluarga Anda.